Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Mela di pelajaran PPKN tema 1. Nah, alhamdulillah kakak, kemarin kita sudah belajar tentang sila-sila pada Pancasila. Nah, sekarang kita akan bahas lebih luas lagi tentang Pancasila, makna Pancasila, dan lambang pada sila Pancasila. Nah, seperti yang kita sudah tahu bahwa di sana terdapat lambang Garuda Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja sih? Yuk kita saksikan. Yang pertama ada bunyi sila pada Pancasila. Yang kedua, lambang sila Pancasila. Dan yang ketiga yaitu contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Nah, kakak, apakah sudah tahu bagaimana bunyi, lambang, dan makna lambang dari sila Pancasila? Yuk sekarang kita pelajarin. Nah, yang pertama yaitu sila pertama. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan lambang bintang. Nah, apakah kakak sudah tahu apa makna dari lambang bintang tersebut? Makna lambang bintang adalah bintang sendiri itu artinya sebuah cahaya. Bintang kan berwarna emas. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, bintang itu memiliki 5 sudut yang menggambarkan bahwa di negara Indonesia itu terdapat 5 agama. Nah, sekarang coba kita pelajarin apa aja sih contoh perilaku pada sila pertama. Yang pertama ada berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, sholat 5 waktu bagi agama Islam. Nah, kalau bagi agama yang lain di sini ada agama Hindu, dia akan Trisandya. Yang ketiga, contoh perilakunya adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, di sini nih ada contoh gambar dari sila yang pertama. Yang pertama di sana ada gambar Upin dan Ipin sedang makan. Sebelum makan dia berdoa. Nah, yang selanjutnya adalah sebuah keluarga sedang melaksanakan ibadah, ya. Dan yang terakhir itu ada kakak yang ingin berangkat sekolah berpamitan kepada orang tuanya. Itu mengartikan bahwa ia berbakti kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya yaitu adalah sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ lambang dari sila kedua adalah gambar rantai. Ya, gambar rantai berwarna emas. Nah, ada yang tahu
Apa sih makna dari rantai? Rantai sendiri itu mengartikan bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kakak pasti kalau misalnya bermain pasti bersama teman kan? Nah, itu mengartikan bahwa mata rantai yang saling terkait melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, kakak, di gambar rantai di situ ada bentuk persegi dan lingkaran. Nah, bentuk yang kotak itu, persegi itu, dia melambangkan laki-laki. Sedangkan yang lingkaran mengartikan bahwa ya perempuan. Nah, jadi rantai itu diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, seperti kita manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku. Nah, ada 4 contoh perilaku ya kakak. Yang pertama, contoh perilaku dari penerapan sila kedua, yaitu merapikan tempat tidur. Nah, di sini siapa yang sudah sering membantu ayah bundanya untuk merapikan tempat tidur? Yang kedua, bermain bersama adik atau kakak. Itu merupakan lambang dari sila kedua. Ya, contoh perilakunya. Yang ketiga, membantu ibu membersihkan rumah. Dan yang keempat, menyirami tanaman pada pagi atau sore hari. Jadi membantu ya di rumah. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku. Nah, di sini ada kakak yang merapikan tempat tidurnya. Nah, di sini juga terdapat adik dan kakak bermain bersama. Nah, ada juga kakak yang selalu membantu ibunya di rumah, seperti mencuci piring, menyapu, mengepel. Nah, yang terakhir nih ada membantu menyiram tanaman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sila ketiga. Bagaimana sih bunyi lambang sila ketiga? Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia pada sila ketiga itu melambangkan pohon beringin. Nah, apakah sudah tahu bagaimana makna pohon beringin? Pohon beringin, nah nih di sini ya, pohon beringin itu dia berwarna hijau. Pohon beringin merupakan pohon yang besar dan memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Jadi pohon beringin itu dia pohon yang besar, akarnya itu kemana-mana, jadi sangat panjang ya. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman Indonesia. Nah, simbol keragaman bangsa. Simbol keragaman bangsa seperti banyaknya agama di Indonesia. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, contoh seperti kita sekarang berada di Bali. Berada di Bali pasti terdapat banyak agama ya kakak, seperti agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik. Nah, itu sama seperti ini, seperti pohon beringin, keberagaman bangsa. Nah, selanjutnya contoh perilakunya. Di sini ada beberapa gambar. Ya, nanti. Nah, yang pertama di sini contoh perilakunya
hidup rukun bersama anggota keluarga. Nah, jadi di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hidup rukun dalam keluarga. Nah, di situ berarti hidup rukun itu termasuk contoh pengamalan sila ketiga. Ya, yang kedua, mengutamakan kepentingan keluarga. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Contoh nih, kakak ingin minta mainan kepada mama dan ayahnya. Nah, itu maksa. Itu tidak diperbolehkan ya sayang ya, karena itu termasuk contoh perilaku dari pengamalan sila ketiga. Nah, yang keempat yaitu saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Nah, berikut ini adalah beberapa gambarnya. Nah, nih rukun bersama keluarga, selalu makan bersama. Ya. Nah, nih selalu berkumpul bersama, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, bermain bersama. Nah, itu tadi beberapa contohnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada sila keempat. Bagaimana sih bunyi sila keempat? Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada gambar banteng ya, kepala banteng. Nah, jadi lambang kepala banteng merupakan lambang pada bunyi sila keempat. Nah, apa sih makna dari kepala banteng? Nah, kepala banteng itu memiliki makna kakak. Jadi, banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya manusia. Nah, seperti kita ya, sering berkumpul, sering bersama-sama, bersama teman, bersama keluarga, bersama saudara, bersama sahabat. Nah, di sini seperti melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, jadi kepala banteng diartikan yaitu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sama seperti manusia yang suka melakukan musyawarah, yang suka berkumpul untuk bertamu, untuk bermain, mendiskusikan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah contoh perilaku dari pengamalan sila keempat. Nah, contohnya di sini ada 4. Yang pertama, pembagian tugas membersihkan rumah. Nah, di sini kalau misalnya kakak di rumah sering membantu ibunya, itu boleh nih di sini dibagi tugasnya. Misal, kakak mencuci piring, ibu memasak, adik menyapu teras, ayah membersihkan halaman. Nah, seperti itu contohnya. Jadi ada pembagian tugas membersihkan rumah. Yang kedua, menerima dengan lapang dada hasil keputusan musyawarah. Misal di dalam kumpul bersama keluarga atau bersama teman sedang melakukan musyawarah, itu harus menerima hasil keputusannya ya. Yang ketiga, berani mengemukakan pendapat pada saat musyawarah di rumah. Nah, misal ditanya, kakak ingin besok kumpul main-main kemana? Misal saat waktu libur, mama dan ayah dan adik sudah bertanya kepada kakak ingin liburan kemana. Nah, di sini harus berani mengemukakan. Misal ingin bermain ke pantai. Nah, di situ berarti kakak sudah berani mengemukakan pendapat kepada ayah bunda di rumah. Nah, yang keempat yaitu mau mendengarkan pendapat adik atau anggota keluarga yang lain, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar. Nah, di sini
membantu membersihkan rumah bersama-sama, liburan, musyawarah. Tadi kan sudah musyawarah, terus liburan bersama-sama kemana. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir kita masuk ke sila kelima. Bagaimana bunyi sila kelima? Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk sila kelima itu dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Di sini yang warna kuning ini padi ya, ini padi, sedangkan yang putih hijau ini adalah kapas. Ya, nah, apa sih makna dari padi dan kapas? Nah, padi dan kapas itu memiliki makna loh kakak-kakak. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Pangan itu seperti makanan, contoh minuman. Nah, sedangkan sandang seperti rumah, baju, kendaraan, seperti itu ya, yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Nah, jadi setiap manusia itu pasti membutuhkan pangan. Kita pasti membutuhkan makan, membutuhkan minum. Nah, itu dinamakan dengan pangan. Dan sedangkan sandang itu dinamakan seperti rumah, kendaraan, ya, tempat tinggal, baju. Nah, seperti itu. Itu adalah makna dari padi dan kapas. Nah, di sini ada beberapa contoh perilakunya. Ada 3 ya, jadi contoh perilaku dari pengamalan sila kelima yaitu yang pertama menabung. Nah, jadi kalau misalnya kakak rajin menabung nih di sekolah, di rumah, nah suka masukin uang ke celengan juga, nah itu sudah berarti mengamalkan sila Pancasila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, kakak dapat membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Nanti kalau misalnya waktunya belajar, jangan bermain. Atau waktunya membantu orang tua, malah belajar. Nah, itu berarti salah ya. Jadi kakak harus bisa membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Agar dapat menerapkan sila Pancasila yang kelima. Nah, yang terakhir yaitu berbagi makanan dengan adik atau kakak. Nah, jadi berbagi makanan dengan adik atau kakak itu termasuk dari penerapan Pancasila yang kelima. Nah, contoh perilakunya seperti ini. Nah, di sini nih ada ya. Menabung, berkumpul, dapat membagi waktu ya, waktunya bermain, waktunya membantu orang tua di sana ya. Nah, waktunya belajar kapan, itu dapat membagi. Jadi kalau misalnya kakak sudah bisa nih dari 3 contoh ini, berarti sudah mampu menerapkan sila Pancasila yang kelima ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada salahnya, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari esok.